di channel jadi kita kali udahnya saatnya kita masuk ke kelas. Sepi banget guys, ayah nggak ada roda-roda kehidupan sih asli dah gitu. Mau sendiri jajan gitu ya kesehatan. Sayang sih biar nggak ikut. Wah sepertinya sudah masuk nih guys. Woi, masuk apa udah masuk nih? Udah nih. Masuk lagi. Nyatu sebelah teman kita sebelum masuk. Kalau aku di belakang dia. Dia dari kiri gua nih mengambil kanan. Woi, si ini kemana bro? Sebelah. Ngilang lagi dia. Udah liar aja otaknya. Nggak ada yang tahu soalnya. Padahal tadi dia bilang gini, gua mah nggak mau kemana-mana gua sampai mulai. Si paling nggak mau kemana-mana. Tahu ngilang aja. Jasadnya ngilang. Nggak tahu kemana. tapi sering dia ya, gitu ya. Sering ya. Ini kalau dari teknik mau presensi udah dia udah pasti. Tapi hari ini paling cepet ya bro ya? Di 11 balik ya? Cepet doang ini. Iya cepet juga loh. Komang and the gang. Jalan sendiri naik Komang. Kok emang belum mulai nih? Ya, belum mulai. Belum sama sekali. Belum sempat nungguin yang makan. Orang masih nungguin yang pada makan. Lama ya berarti. Thank you rambut. Ya baik ya kita mulai ya. Bawa buku. Buku deh bro. Oh, gua nggak tahu. Kayaknya kita mah nggak bakal ketemu. Gue bilang kan yang sebelum 2 minggu berlalu. Kayaknya kita mah nggak bakal ketemu. Gue nggak tahu tuh posisinya dia bakal masuk, ternyata pagi juga. Nggak bakal ketemu, mungkin ya 4 tahun lagi. Itu pun juga kalau gue masih stay di elektro. Terus dia bilang, masa gitu sih, dia bilang. Tapi ya bodoh lah, dia bilang. Dia tuh gitu, bodoh lah. Pada saat gue udah ini loh, gue ngomong juga kan, gue ngomong lagi hal yang sama. Gue tahu dia udah pagi kan. Kayak kejadian ini kayak gue random aja gitu ngomongnya. Gue ngomong simple banget kata-katanya. Kita mah nggak bakal bisa lulus bareng kayaknya. Terus dia tiba-tiba kayak merasa menyayangi banget omongan gue ini, yang kali ini. Dia bilang, kok gitu sih lu ngomongnya? Dia bilang, ya jelas lah, maksudnya lu punya kemampuan untuk belajar kayak gini, terus lu bisa imbangin sama waktu kerja lu. Sedangkan gue boro-boro gue bisa imbangin. Dia nggak tahu, gue pernah nanya sama dia sekalipun nggak pernah dijawab. Makanya gue bilang, ini orang sangat dingin ya. Maksudnya kerjaan dia pun gue nggak boleh tahu gitu kan. Beda sama gue kan, kalau gue kan semua cowok-cowok temen-temen gue nih tahu semua. Cewek pun ada yang tahu, gue kasih tahu semua. Sampai jurusan lain pun gue kasih tahu kerjaan gue. Karena gue orangnya apa? Gue bodo amat masalah kerjaan. Yang penting satu, jangan mengganggu kehidupan orang lain. Kalau gue ngeganggu baru gue salah. Kalau gue nggak ngeganggu ya gue bener-bener aja, gue cuma cerita kehidupan gue. Lu mau ya, maksudnya lu mau denger ya syukur, nggak mau ya udah gue tinggalin lah. Itu aja yang cutting gue juga sama lu.
Padahal dia udah ini loh, ketua SMA, ada yang ketua HME. Semua ketua itu pada pengen jadi eksportir juga setelah gue ceritain gini. Ya kan gue dulu gue udah sampai mau ini udah mau nanti gue bukan ekspor. Gue nggak ngerti soalnya. Ya lu nggak ngerti. Dapat bayarnya dari mana? Ya lu nggak ngerti. Terus waktu itu gue jadi Hah? Jadi apa? importir malah. Ye. Karena kan kayak ada yang bikin Webinar, apa sih, bukan webinar, seminar. ada yang bikin ini kan buat forwarder gitu kan. Jadi kayak menurut gue kayaknya gampang, jadi tinggal saya pasarin di Shopee gitu kan. Terus Isunya di iniin deh apanya? ya, dipasarin di Shopee kalau ada yang beli baru. Terus gue nggak punya modal, nggak jadi. Nggak sangat gampang mengatakan nggak jadi. Nggak jadi lah. Gue punya dosen aja bisa sampai join sama gue bikin perusahaan sekarang. Si kocak. Si kocak. Kalau gue akhirnya nggak jadi deh, gue nggak punya modal. Dosen ini loh, manajemen bisnis. Tapi saya nggak pernah bisnis, Okta. Bisa gak saya diajarin sama kamu? Bisa pak. Yang ngomong bisa nggak? Ya bisa lah. Pasti bisa. Mantan agen insurance kan ibaratnya. Apa Jadi ya apa juga bisa ya? Iyalah. Gue jual kertas saya. Usahain aja. Enggak, lu ingat ya gue cerita sama lu. Gue Gue jual kertas saya, gue mampu ke ratusan orang ibaratnya. Masa gue jual sesuatu yang ada barangnya susah banget gitu kan. kayak si ini, siapa waktu itu yang temen gue, yang temen si Tirto. Ada. Gue bingung kenapa nih orang maksudnya kayak getol banget gitu. Tau gak kenapa? Pengen banget gitu ketemu gue gitu. Iyalah, itu Getol memang banget. Sampai dia udah begini, SOP lu, itu lu udah SOP. emang semuanya begitu ternyata. Iya. Nah ini baru enak nih. Jangan terlalu kepanasan juga tadi minum. Gila, mati kita. Gila guys, mati kita. Si Bohong main bilang ini tadi. Minum aja sono, biar cepat sembuh. Dia kira minum begini langsung Gue sembuh. tadi pas nyoba anjir melepuh. Iya melepuh lah gila. Makanya gua taruh dulu. Gua mah ngapain dengerin omongan dia, ini mah sesat. Dia mah kalau ngasih ajaran ke orang sesat. Lebih parah daripada gua. Dia sendiri aja nggak pernah minum yang panas-panas. Iya gak? Malah dia sendiri suruh apa? Makan tuh lidah buaya, lu serut. Terus apa lagi? Ketumbar, kunyit. Tapi itu panas lagi dia minum jahe kan direbus. Tapi gue nggak tahu dia langsung minum apa. Iya. enggak. Dia si Bohong. Iya. Lagi pintunya. Nggak mungkin. Gua mah awalnya gua merasa si Sasa ini orangnya baik. Awalnya loh, dia mau senyum sama gua gitu kan. Gua pikir baik. Nggak taunya begitu di belakang, maksudnya pas lagi kita nggak ketemu kan, dia kayak menaruh dendam gitu. Bukan menaruh harapan, menaruh dendam. Pas kemarin gua ngebantu dia punya laptop, gua tungguin hampir 4 jam atau 6 jam gitu. Dia ngerasa kayak luluh lah hatinya. Aduh gua sorry banget nih udah ngerepotin lu, dia bilang. Gue bisa balas apa buat lu, kata dia bilang. Nggak usah balas apa-apa, gue bilang. Ini cowok yang sangat-sangat pengertian, tidak. Dia nggak tahu belakang itu ya. Apa sih? Hah? Gue lupa mukanya. Yang lu bilang nggak biasa aja. Lu bilang gitu. Lu kan bilang nggak biasa aja. Justru gue tuh tidak mencari yang cakep sebenarnya. Dari dulu gue selalu bilang yang penting tuh dia lucu aja gitu. Dilihat sama gue tuh, ih lucu ya dia gitu loh. Gue mencari yang cakep loh, karena yang cakep itu gue udah sering ketemu gitu loh. Dan gue sering banget bilang kan sama lu, kalau yang cakep itu tuh cuman mau ibaratnya lu lagi happy, nah dia ikut happy. Kalau lu lagi susah, dia nggak mau susah, dia tetap mau di happy, ngerti ya? Paham gak lu? Si Alin aja gue nggak usah jauh-jauh ya. Gue kan ngundang dia Indonesia. Lu mau gak ke Indonesia nemuin gue? Ya lu kan cowoknya, lu kenapa bukan lu yang datang ke Myanmar buat jemput gue, datang ke negara lu? Kan kocak, gue bilang. Ya gue nggak mau lah, karena kan lu tahu sendiri gue nggak punya ongkos, gue bilang kan. Lu bilang gitu? Iya. Nah terus dia ngomong sama gue, terus gimana kelanjutan hubungan kita nanti, dia bilang. Ya nanti lah, gue bilang. Sekarang ya sekarang, kalau lu nggak mau ketemu gue sekarang ya berarti nanti, gue bilang gitu. Tunggu tabungan gue cukup, gue bilang. Tapi sekalipun tabungan gue cukup, gue kayaknya nggak mungkin ke tempat dia, menurut gue ya. Kayak gue pernah janji sama si Novita kan. Kalau tabungan gue cukup, gue ke tempat lu ya kan. Sampai sekarang tabungan gue udah cukup pun gue nggak mau ke tempat dia, karena menurut gue ya, tadi si dosen gue yang gue benci tadi yang gue bilang itu,
Dia cerita tentang Kalimantan begini. Apa? Gue jadi tertarik pengen ke Kalimantan. Tadi dia ceritain tentang Kalimantan kan. Tapi gue inget lagi, ini mah dosen yang nggak beres nih. Yang gue udah diginiin, nah nggak jadi lah, nggak bener nih. Udah percuma lu cerita begini mah, dosen. Omonganmu Bener, nggak tahu. enggak, maksudnya dia bener, dia ngajarin itu K3L bener. Apanya bener? Dia nggak banyak bikin tugas. Kalau K3L itu cuma ngasih penjelasan aja. Tapi kalau di statistika belum apa-apa langsung presentasi. Belum ada 1 jam. Dia berdiri di situ belum ada setengah jam, belum ada, maksudnya duduk pun belum ada 10 menit. Tahu, ayo tugas. Silakan yang mau maju. Tugas apa presentasi? Presentasi tugas juga harus kumpul 1 hari sebelum Gue dapat jam statistika 9. dulu. Ya tapi kan lu statistikanya semester enteng. Iya, cuma semester 8 udah siap mental. Lah kita baru semester 1 udah langsung bikin segini lu makalah. Udah semua masalah itu, udah masalah ya kan. Iya, disuruh bikin makalah cuma banyak tugas. Iya. Ya banyak tugas juga sama aja, tapi bedanya cuman kayak kalau makalah itu lu sendirian, ada yang grup. Kalau misalkan lu tugas, lu bisa kelompok, ngerti gak? Grup itu beda loh. Kalau grup itu kan dari setengah kelas dibagi 2. Kalau ini mah ada yang cuma 2 doang, namanya kita elektro ya kan. Kalau gua udah hilang nih, kan tinggal 3 nih. Ya bikin satu kelompok lah. Presentasi depan dosennya. Iya enggak? Dosennya cuma ngangguk-ngangguk aja. Ih, mantap. Kalau tadi kan ada 4 nih, ada gua. Dia pengennya Ada tim yang ini 2 dia lagi. pengennya kayak kurikulumnya mau kurikulum merdeka. Iya, padahal emang kurikulum merdeka. dikit. Iya, well dikit, nggak bisa lah. Udah makin nggak ada peminatnya. Semenjak gua keluar, pada bilang gini, emang susah ya elektro ya. Si Okta sampai keluar, binaan yang sangat luar biasa dari dia ke kita aja itu udah menurut kita orang berat loh. Iya, dia maksudnya gua kan suka cerita kan elektro begini. Jadi dia ngerasa gila elektro parah ya. Ini mah kalau gua punya saudara mah nggak bakal gua masukin elektro kan ya. Kalau bilang gitu loh, gue boleh ngejelek-jelekin nih, gue bilang nih, takutnya kan nanti dikiranya gue keluar dari sini karena gue ngejelekin. Lu pada udah keluar atau lu nanti nggak keluar atau apa, lu kejebak lu di sini lu, gue bilang 14 semester lu ngulang lagi dari semester 1 begitu loh. Jadi udah 14 semester nih, lu nggak naik, lu harus balik lagi ke 1, nggak bisa ke 15 semester. Soalnya udah ada korbannya kemarin, kenalan sama gue, si Rina. Gue nanya-nanya kan, orangnya agak cacat gitu badannya, tapi otaknya sih licik dia. Kemarin ngobrol-ngobrol sama gua kan, licik dia. Tinggi badannya cuman seleher gua doang, kayak si Bonel tingginya. Dia tapi licik dia. Dia bilang gini kan sama gua, kalau ada cowok kenalin gua dong. Terus gua ngomong sama dia, kalau cowok juga biasanya ya kak, itu nyari yang fisiknya rapi, bagus, wangi, kerja orangnya. Dia gimana? Terus gua ngomong, dia ngomong sama gua, ya itu pokoknya kebalikan dari yang gua ngomong itu tadi. Nggak kerja, nganggur, kuliah nggak lulus. Oh, dia pengen ini. Dia pengen cowok yang banyak duit, rajin, kaya, tajir, ganteng. Gua ngomong sama dia spek dewa itu mah. Ya kakak udah kayak gini belum, yang gua ngomong kan. Kamu mah jangan ngucilin saya dong. Malah dia bilang gitu, ini kan licik namanya. Ya lu harusnya nyadar ya, kalau memang lu Kenapa fisik lu tiba-tiba bisa ngomong gitu? kan, dia ngerasa gua deket sama dia, padahal gua ngerasa gua nggak deket sama dia. Merasa Iya. friendly ke semua gitu. Kalau gue memang selalu begitu, bahkan ke si Sasa agak lebih dikit ya kan, dibawain coklat ya kan, dia kayak seneng gitu berbinar-binar mukanya. Pokoknya dia semenjak tahu tiba-tiba gue jadi ketua kelompoknya, dia selalu bilang gini, lu dong yang kerjain, dia bilang gitu kan, kayak seakan-akan dia pengen ngegandeng gue gitu, lu dong kerjain, dia bilang gitu. Tapi selalu gue ngomong gini, namanya ketua kelompok mah kita merintah-merintah aja ya kan, ke cowok-cowok yang lain. Pada iya dong, bener pada bener-benerin gue kan. Tapi terus habis itu ya udah sini mah tugasnya, sini gue yang kerjain, gue bilang. Nah jadi kadang-kadang Dia yang kerjain. tetap gue kerjain, bagi-bagi tugas lah. Yang ini bukan gue cuman ini, gue kan sengaja ngetes suara aja. Ayo gimana. Gue tuh kayak gini loh, kalau misalkan ada teman-teman gue yang kompak sama gue nih, bahasanya gini. Gue seneng tuh, maksudnya ayo dah kita kerjain lah, ayo kayak gitu kan. Kadang-kadang di keperpus tuh gue cuman bagian biang kelok doang, kagak ngapa-ngapain, cuman bercanda. Ayo udah kelar nih 2 jam, yang ngerjain mah 1 orang doang. Gue sumbangan suara yang ada gue, makanya suka berdosa juga gue bilang sama dia orang, iya juga ya, salah ya kita begini ya. Kalau udah salah banyak nih Lung, gue selalu bilang gini, iya sih salah gue juga nih kayak gini. Gue mengakui kan, semenjak udah dewasa ya begitulah, jangan kayak dulu.
Karena masih anak-anak kali gue ya, gue mikirnya gini, yang salah sama dia lah, dia yang ngerjain ya kan, ngapain kita disalahin juga sama dia, itu salah, itu perbuatan salah. Nah sekarang udah Padahal lu nggak baik, ngerjain. padahal gue gak ngerjain, tapi gue mau nyalain Nyalain. orang, iya gue nyalain orang-orang. Nah sekarang enggak, gue nggak gitu, ini tugas dia, emang salah gue juga, gue nggak ngerti apa yang ditugasin, gitulah, lebih dewasa lah. Bisa plagiarisme makanya. Iya, plagiarisme ini gara-gara gua nanya sama dosennya nggak dikasih tahu ya, gua kumpul semua tim gua semua, gua suruh kumpul masing-masing. Begitu dia ngomong plagiarisme, gua komplain sampai ke rektor, udah sampai itu. Nah, isi chat gua dia Tapi lu parah enggak? isi enggak lah, plagiat mah enggak. Sebenarnya satu tim gua sendiri yang ngumpulin, ya pasti kelihatannya sama lah. Ngerti gak lu? filenya cuman kayak di copy doang, ya pasti disebutnya plagiat jadinya. Iya. Nah satu tim gua bilang sama gua, udahlah cuman kayak gini doang tak. Dulu awalnya lu paling gambreng, gua bilang lu paling berisik. Sekarang lu bilang udahlah gitu doang, ngomong aja dari awal kayak gitu. Jadi gua nggak permasalahan sampai rektor, gua bilang gua udah naik sampai rektor, gua kalau udah kalah kayak gini gua keluar dari kampus, gua bilang. Kayaknya emang ini, Gua setia kawan. emang gak cocok. Ya sebenarnya ada salah satu inti cerita ini ada gitu juga. Jadi tapi kan gue kalau ditanya sama orang-orang kan, kenapa udah nggak kuat, gue bilang gitu, udah nggak kuat. Apanya nggak kuat? Otaknya udah panas ya. Kalau ngomong sama teman-teman ya emang gara-gara dia. Jadi ada orang-orang gue beda-bedain cara jawabnya. Jadi kalau ditanya alasannya apa, ya sebenarnya banyak. Gue bilang ada salah satunya Yang begini, banyak gue jelasin. faktornya. Yang paling banyak orang setuju aja. Yang memang setuju apa, konflik sama dosen, gue pukulin dosen ya kan. Nah itu orang pada seneng tuh, gue nggak tahu kenapa orang pada seneng aja ya. Emang orang-orang pada nggak demen sama dia juga kali ya, gue rasa. Ya, sama juga nilainya kan bikin jelek. Iyalah, lu bikin jelek nilai orang. Kalau si misteri yang gue bilang itu yang bahasa Inggris, seneng dia sama gue, malah dia bilang gini, beb kamu kenapa sih harus begini, harus keluar. Ini lu nggak percaya, lu lihat aja nih chatnya nih sama gue. Lu mungkin bilang, ah ngarang si Ciwai, bacot aja. Mungkin lu dalam pikiran lu, Enggak, biasa aja. tapi lu percaya gak omongan gua? Percaya. Lu nggak percaya kan lu? Gua kasih tahu lu Kalau nih. itu penting juga. Iya sih. Dia bilang kan, Buat apa juga lu bohong? iya nggak ada untungnya sih. Mana nih? Nih, kan ada hikmahnya mis. Ini dia udah chat panjang-panjang sama gua. Gue cuman kirimin pendek-pendek kata-kata. Ini yang awal nih. Mana ya? Yang inilah, dari sinilah. Misteri absensinya kemarin belum tunjuk siapa-siapa kan ya. Nah oke, thank you tak. Besok ya aku set, katanya dia bilang. Ya mis, ini pengabdian terakhir saya sih. Saya minggu depan udah nggak di elektro mis. Tadi abis cabut berkas. Kenapa? Kok gitu beb? Katanya. Ini kencang nih langsung nih. Nggak apa-apa misteri, pindah jurusan apa gimana? Pindah mis ke bisnis di Sabtu aja. Enggak kok, bercanda aja, rame malahan, bagus jadi hidup di kelas katanya. Kamu pindah gara-gara aku ledekin ya, dia bilang. Jadi dia seakan-akan dia merasa salah nih di sini. Kenapa nggak ambil dua-duanya, dia bilang. Double degree kan. Siap mis, nggak kok. Mis kan santai orangnya. Tapi sepertinya makasih mis, kalau ambil dua kan nggak kuat gue soalnya. Kamu mana ya? Kamu mana gak sama aku? Serius nggak mis, aman aja. Sabtu emang enak temen-temennya. Ya ampun, kenapa sih tak? Kamu harus keluar kan, dia bilang. Enakin aja mis, santai aja ya kan, gue bilang kan. Kamu kenapa beb? Alasan utamanya pindah? Ada deh mis. Oke, kita nggak friend. Aku nggak enak, tahu katanya dia bilang. Dia nggak enakan. Oke mis. Ini cerita tuh beb katanya. Dia bilang gitu kan. Nanti aja mis akan tahu, gue bilang. Ya ampun, kamu nganggep aku gak sih beb katanya. Terus gue bilang, anggap mis. Mis kan paling cetar membahana, gue kasih. Ya kan ceritanya nih. Langsung dari sini lu, dia makin penasaran kan. Kakak, aduh aku kehilangan lo katanya. Terus habis itu dia telepon tengah malam, setengah 12. Gua nggak masalah sih dia mau teleponnya berapapun, kalau gua masih bisa angkat gua angkat lah. Nggak apa-apa, masih ada yang lebih enak. Maksudnya bukan lebih enak, lebih baik dari aku kan mis. Maksudnya teman-teman di kelas. Padahal emang nggak ada. Pada cuek aja kan sama dia. Gua doang lah pokoknya ya, kalau gua bilang yang paling pengen ditunjuk, pengen ngebantu dia. Kalau lagi ngajar gue paling aktif ngebantu bahas-bahas materi, walaupun banyak juga yang salah. Terus dia bilang, kenapa gitu sih beb katanya. Aku serius udah seneng banget sama kamu di kelas, dia bilang. Aduh mis mau bohong, gue bilang gitu kan. Gue ngeledekin kan, lu bayangin nih,
Miss ini baru ketemu gue 2 kali loh. Tapi lu lihat dia saking friendly-nya sama gue. Ada nih orangnya kayak gini. Ya udah janda dia, cakep sih orangnya. Pinter dia, sini. Ah iya, galak tapi sayangnya dia orangnya ceplas-ceplos, ketus. Dia, ya ampun capek amat sih kalau nggak mungkin aku interaksi, dia bilang gitu. Jadi nggak mungkin lah gua suka bercanda sama lu, katanya dia bilang. Kalau lu bilang gua bohong gitu kan. Miss kan baik ke semua. Ya dah, aku deep, sorry banget. Aku minta maaf banget ceritanya lu. Aku bercandanya keterlaluan, tapi aku sumpah gak keberatan. Kalau kamu mau cerita. Ya udah sorry ya, dia bilang kan. Nggak apa-apa Miss, nggak pernah salah kok. Bercanda santai aja gitu, maksudnya kayak tugas Okta mah cuma nyontek katanya gini. Jadi kayak seakan-akan ngucilin gua. Tapi gua kan nggak jawab, gua bilang ya Miss mungkin nyontek, tapi nyonteknya itu untuk keperluan masa depanku Miss. Ini dengan cerita gitu kan dong ceritanya. Maaf banget dia, maaf mulu dong. Udah sorry, maaf lagi. Santai Miss, nggak ada yang salah kata kok Miss. Awah, gua bilang kan dong, bisa gitu. Ini mulai bercanda dong. Ini makanya saya udah males kenal sama namanya laki-laki. Trauma. Salah terus gua katanya. Ini udah mulai nih keluar bahasa yang sangat binatang ini. Apalagi itu gue bilang kan, apalagi itu males makanya interaksi sama laki-laki, salah terus jadinya. Kan ada hikmahnya Miss, gue bilang gitu. Dia udah nggak balas lagi tuh. Nah ini si Lurencia nih, gue banyak ngobrol sama dia juga, bahasa matematika gitu. Dia suka bilang sama gue gini, lu kenapa sih nggak masuk di otak lu kalau gue ajarin? Terus gue ngomong, dia simple dong. Soalnya yang bisa ngerti bahasa matematika kan cuman kamu. Makanya kamu kasih pengajaran yang lebih simpel lagi, lebih sederhana aja. Kayak cinta hidup kita selamanya, gue bilang gitu kan. Terus sebelah gue pada cie. Berisik jangan berisik pada. Terus gue bilang gini, terjam pada cerita ke Sasa ya, gue bilang gitu kan. Terus dia orang pada kayak gemes. Kenapa sih nih cowok nih bikin kesalahan nih? Maksudnya sama ini deket. Sebenarnya dia serius gak sih sama semuanya, kan ada yang ngomong itu kan di perpus. Terus gue bilang ini bukan serius, maksudnya ini kan pertemanan itu kan harus ada cintanya di dalam pertemanan, bukan cinta yang kayak gimana, gue bilang. Pada ketawa aja ya kan. Terus habis itu udah kelar belum pada tugas nih, gue bilang kan. Kau belum nih, nyontek aja nih punya gue dari si Luren, gue bilang. Udah kan gue kasih kan, ada yang nulis. Terus pas lagi dikoreksi sama gurunya, gue 100 kan, dapat A terus nih gue matematika. Terus gurunya suka curiga sama gue. Kamu bisa maju? Bisa pak. Bawa buku gak pak? Enggak pak, nggak bisa pak kalau nggak bawa buku. Nggak bawa buku nggak bisa. Kok bisa berubah kata dia. Ya jawaban ngadenin lu mulu. Siapa? Si itu Lorencia. Dia mungkin juga pengen nolong doang, bukannya dia ada perasaan sama gue. Pagi juga. Tapi dia bukan elektro, dia teknik informatika. Jadi dia nggak kenal sama si Sasa, tapi pernah satu kelas sama Sasa, sama gua, sama si ini seluruhnya ya. Jadi gua ngedeketin yang pinter-pinter doang nih, yang agak blow on gitu-gitu udahlah gua tinggal aja. Soalnya menurut gua itu bakal menghambat waktu kerjanya gua di sini. Maksudnya gua kan ngerjain tugas gitu. Kalau yang bodoh-bodoh gua temenin, gua ikutan bodoh ntar ada. Bener ya? Mestinya gua udah ngerjain tugas, gara-gara dia juga nggak ngerjain tugas, gua juga nggak ngerjain tugas, berdua C nilainya atau D. Tapi karena gue deketin yang pinter-pinter, naik langsung nilai gue. Langsung dia jumping loh, ya kan. Tapi kalau gue deketin yang bodoh-bodoh tadi, bodoh juga gue, C jadinya. Udah tahu kita bodoh, malah kita berteman, ya kan. Susah dah. Kayak sama cowok-cowok gitu. Kalau yang pinter-pinter gue bilang, sini bro, lu kerjain gimana? Kayak gini. Coba bentar ya, gue foto dulu ya, cekrek. Buat apa bro? Ya ini nanti gue koreksi, menurut gue bagus gak? Gue kan ketua kelas. Terus dia bilang, oh iya bener juga ya. Udah, gue jalan. Yang pinter-pinter begitu loh. Karena yang pinter-pinter itu kan juga milih temennya yang pinter juga. Nah karena kita nggak terlalu pinter, kita harus apa? Manfaatkan jabatan sebagai jabatan yang paling tinggi. Ya udah, dengerin aja mereka. Apapun yang dilakukan sama ketua kelas, ya aja ya kan. Kalau ditanya, kok hasilnya ada yang sama ya sama gue? Pas dia koreksi kan sama gurunya, caranya kok bilangnya sama katanya. Terus gue ngomong gini, oh ini mah kebetulan sama, bukannya semuanya sama, kebetulan aja gue bilang. Terus pada bilang gini, lu kok bisa kebetulan terus? Lu tau gak ketua kelas tuh nggak pernah salah, yang salah anggotanya biasanya. Ini kebetulan aja kita kalau sama berarti kita nggak salah, berdua, bertiga. Berapa orang sih yang nggak salah?
banyak. Ya udah, masa iya nyontek semua? Padahal itu biang keroknya gua japrin. Weh, lu udah pada ngerjain tugas belum? Belum. Nih, gua kasih lihat nih. Terus dia pada bilang ini, makasih ya, lu pinter amat katanya. Ih, ini mah bukan gua, si itu gua bilang. Nah kalau misalnya dia nanya gimana? Pokoknya jawab aja dari Okta. Oh berarti pinter si Okta ya. Ya gitulah, pinter aja kan yang penting ya kan. Di kelas gitu loh. Kalau lagi, ini kan nggak ada masalah, nggak ada apa ya. Dosen lagi nelangin, interupsi pak. Ini maksudnya bagaimana pak kalau begini? Jadi kayak seakan-akan selalu motong kayak pembicaraan dosen ya kan. Yang kayak gue pernah jadi tahu. Kalau lagi ada yang presentasi gitu juga. Interupsi. Mau tanya. Long, interupsi. Begitupun gua kalau lagi presentasi, gua di tengah-tengah orang lagi ngejelasin nih, itu tim gua. Cut. Yang ini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Lu bayangin orang nih lagi seru nih. Cut. Ya kan? 4 kali ada kayak gitu. Makanya tim gua pada kokoh dan solid. Ada juga yang kesel akhirnya pindah grup ya kan. Tapi pas pindah grup nggak diizinin, tetap lagi balik ke gua. Nah terus gua bilang sama dia orang kan, udah lu sabar-sabar aja, gua bentar lagi kan mau keluar. Oh iya, oke dah. Kalau udah mau keluar mah aman dah katanya. Coba dia masih tetap di sini 1 semester ya kan. Pusingnya kepala kita ya kan. Ya, aturannya banyak yang bener katanya. Iya itu dia. Temen gua maksudnya teman-teman gua. Tapi kan gua ngerasanya emang inilah cara ninja untuk bisa jadi kura-kura ninja namanya. Kura-kura kuliah rapat. Ya gitulah. Kuliah rapat mulu. Tapi gue tiap kali diajak gue bilang kalau yang ada rapat-rapat, aduh kebetulan nih lagi ada acara gini-gini. Padahal gue di perpus, gue lagi tulis tugas, bikin makalah atau gimana, gue nempel. Iyalah. Kadang teman gue kan nggak sengaja dari belakang, woi. Terus gue bilang, woi bodoh, jangan ngejalin gue lagi mau jadi orang pinter nih. Terus kalau lagi sama cewek kan kadang-kadang suka ada yang ngeledekin kan. Gue bilang gini, ini mah cuman berteman aja kita, ngobrol. Kalau cocok nanti jadi, kalau nggak cocok ya nggak jadi lah gue bilang. Lagi gue juga nggak lama lagi kok gue bilang. Kayak orang sakit kalau dibilang lu tiap hari ngomong, gue udah nggak lama lagi. Berarti emang lu udah ngomongin dari lama? Hah? Udah enggak lah, baru-baru ini aja. Kan gue tiap hari di perpus, makanya dibilang orang pintar juga enggak juga. Ya dibilang orang bodoh juga enggak juga gue. Lu lihat aja trik-trik gue bisa dapat banyak ini kan, simpatisan ibaratnya. Kenapa gue bilang gue dapet simpatisan? Karena mereka ini kan mikirnya apa? Yang penting lulus sama-sama. Enggak lah, tenggorokan sakit gila lu. Malah yang ada ntar makin bengkak tenggorokan gua. Ya kalau dipikir-pikir lagi, cerdas juga ya anaknya pemain ini yang satu. Paling berani loh, bayangin loh. Di kampus ini yang paling berani Okta doang. Yang guru yang berantem sama gue itu, yang paling so jagoan dia. Mau jadi preman, dia bilang. Enggak pak. Gue cuma jawab gitu kan, enggak pak. Mukanya masih ngedongak begini loh. Enggak pak, kayak parabola. Masih ngedongak. Kalau orang kan biasanya dia bilang enggak pak, mau nunduk kan. Iya kan lu? Nunduk kan, malu kan. Apa kayak rasa percaya diri turun kan. Ini mah enggak loh. Pas gue disuruh presentasi pun gue masih paling gagal gitu. Oke guys, selamat siang. Hari ini kita akan membawakan sebuah presentasi. Gua nggak ngerti itu tugasnya tentang apa loh, karena saking gua udah blank banget ya. Terus di tengah-tengah, gua kaget. Tim gua bilang gini, belum selesai. Kok udah terima kasih aja ya kan? Gua pikir udah selesai presentasinya. Gua udah bilang terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dari kelompok kami. Selamat siang kan? Kaget gua dibilangin sama teman-teman yang lagi duduk itu. Woi belum katanya. Terus gue ngomong, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Gue bilang, teknis ya kan, dosennya ngeliatin. Hah? Teknis disalahin. Teknis, iya teknis lah yang salah lah. Terus udah ngomong gitu, kan presentasi lanjut lagi, masih ada 20 menit nggak taunya, belum selesai lu tak, katanya pada bilang gitu kan. Lu sih pada nggak briefing. Gua kira lu ngerjain tak. Kok lu nggak tahu kayak pernyataan ini? Lagi pilek. Gue langsung bilang aja loh, lagi pilek nih, tenggorokan sakit, pala gue pusing. Lagi nggak ada yang mau jadi apa pembuka penutup gitu kan. Ya gue terus ya kan, gue bilang saking gue terus yang jadi pembuka, gue nggak tahu gue harus titik koma di mana. Udah dibilangnya yang ini udah. Terus kata dia orang kayaknya udah. Nah nggak taunya yang gue nanya kayaknya udah ini jawab kayaknya udah, dia juga gak ada yang ngerjain. Jadi Jaka Sembung naik ini loh. Dia Jaka Sembung naik pin batu. Kenapa nggak tunggu sampai nggak nyambung nggak tuh?
Hah? Sampai layar hitam. Enggak layar hitam itu kan kita namanya presentasi ini kan pakai buku sama spidol presentasinya. Bukan pakai proyektor. Proyektor di papan itu cuman untuk dosen punya tugasnya apa. Nah, gua kaget kan. Gua kan nggak ngerjain, tim gue yang ngerjain semua. Gua bilang, "Iya, kepala gua lagi pusing." Temen gua pada bilang gini, "Ya udah dah lu istirahat aja lu tadinya, ngapain lu yang jadi MC?" Dia bilang. "Nggak apa-apa lah, demi menghibur kalian. Kepala gua pusing, gua jabanin dah," gua bilang. Gitu kan. Ya udah, dia orang makanya kayak lebih sayang sama guanya daripada sama si dosen. Tapi kan namanya dosen kan dia kan udah jadi warek nih ibaratnya. Sebagai warek ya, dia mau berwibawa aja. Gue punya jubah, ngapain lu mau nurunin jubah gua, dia bilang gitu. Lu mau jadi apa lu, katanya. Nilai lu di gua, ngapain lu ini? Gua bagus, gua kasih lu kesempatan. Kalau gua nggak kasih lu kesempatan, gua aja lu dari sekarang. Digituin kan. Gua ngomong aja sama dia langsung, "Udah Pak, aja dari sekarang." Makin ngelunjak aja nih mulut, katanya. Kalau ada mahasiswa yang model kayak gue, ya bener sih, pasti diein lah. Kayak pas gue ngomong gitu kan, nantangin balik dia. Ya udah, gue pilih masuk di manajemen ini, kaget gue, kok jadi mahal. Mahalnya nggak nanggung lah ya. Berapa kali lipat itu lo? 600.000 sampai 18 juta. 30 kali lipat, gila naiknya. Iya. Yeah. Ibaratnya lu beli koin satu harga 600.000, cuma dalam semalam 18 juta. Gila gak lu? Baratnya lu. Ya parah lah. Gila, kaget gua asli. Sampai gua kayak mangap gitu loh tadi. Hah? Segini? Melek gua langsung tadi. Udahan keluarnya lemes gua. Mana gua udah terlanjur bilang sama semua orang. Ya kan? Mau pindah. Udah jawaban terakhir, drop out aja udah. DO aja lah. Berarti emang udah fix kalau 18 juta DO. Belum. Pokoknya kalau 18 juta DO. Kalau bener 3 juta masuk tetap gua bisa bayar. Walaupun tetap lebih mahal daripada elektro. 3 juta itunya doang, SPP-nya kali. Enggak. Ini UKP. UKP buat SKS. Ya itunya doang kan, namanya belum. Iya. Tapi kan ini kan major gua. Major cuman pindah doang. Sama aja. Kali. Udah. Tadinya ditanyain kan, apa ada uang lagi gak yang kegiatan apa gitu katanya. Udahlah, ngapain ada kegiatan IC, orang kuliah cuma seminggu sekali. Mau kegiatan apa lu? Ya. Lulus juga dapatnya cuma selembar doang ijazah, bukan satu buku gede bindel. Gila, ini minuman ini makin pedas saya ke bawahnya loh. Iya, pedes kan. Gila. Kuping gua sampai mengeng tadi. Lu rasain tuh sakit kata siapa kan. Lu rasain, bangun lu pagi-pagi, tidur lu subuh-subuh. Emang lu bangun tidur jam berapa kemarin? Semalam gua nggak tidur gua. Makanya tadi lu bilang, "Kata lu kayak mau tidur." Iya, mau tidur gua. Gua baru tidur 2 jam, 1 jam terbangun lagi. Nggak bisa tidur nih. Ini pilek, ini sakit lu hidung. Bangun mulu gua. Bangun mulu. Makanya tadi lu ngajakin turun nih, misalkan kita naik jalan-jalan ke sono sini. Pingsan gua bisa lu. Nggak kuat dah. Ini sih gua memaksakan aja gua. Ngapain? Ditambah lagi tadi Lagi ditelepon nggak dibawain, ditambah lagi tadi dibawain sama si Sasa kan. Bacang. Langsung seperti terbang ke atas langit. Wih. Ada orang yang memperhatikan gua ternyata. Ini. Yang tadinya ngantuk selama pelajaran, semangat terus jadinya. Malah gua ngasih semangat sama temen gua. "Lu semangat dong." Dia nggak tahu aja ya kan, gara-gara itu ya kan. Coba kalau nggak ada begituan. Tidur gua selama di kelas. Tapi di kelasnya si Detan itu gua tidur tadi loh. Gua begini aja. Habis presentasi tapi kan, gua presentasi sekitar 1 jam. Nah, terus bu dosennya bilang gini, "Sebenarnya kamu mempelajari apa sih? 163 lembar bukan nih yang kamu pelajarin?" "Ya Pak, pelajarin ini Pak."
pelajarin pak. Terus kok yang dibahas beda semua? Enggak pak, ini sebenarnya satu topik, cuman kita kembangin aja pak dengan bahasanya kita dalam keselamatan kerja dan lingkungan. Oke, bagus omongan kamu ini, tapi bisa dipegang nggak omongannya? Ya bisa sih pak, kalau misalnya mau dibuktiin semuanya bisa pak, ada validan datanya gue bilang. Sampai gue yang bilangin boleh dicek kevalidan datanya ini. Yang satu temen gue si Nanda itu, gue bilang, Nan, lu bisa gak? Nggak bisa sih kayaknya. Padahal dia bisa loh, kayak si Oma dia modelnya. Dia ngambil elektro juga loh. Dia suka bilang sama gue gini, Tak, kok lu bisa sih percaya diri kalau ngobrol sama orang? Gue mau belajar dong sama lu. Dia kalau ngomong gitu kayak orang lemot. Hah? Iya dia ngomong begitu kan, kalau ngomong selalu kayak lemot gitu. Padahal dia bisa, pinter sebenarnya. Ingetannya lebih tajam daripada gua lah ibaratnya. Nggak dibayar tuh sama dia nih. Ya kan? Sedih tapi abang. Iya sedih dia. Harusnya ditulisin belakang kalau bayar mah. Hah? Kalau bayar mah ditulisin. Tipping. Iya. Parkir goceng gitu. Enggak, parkir cobaan. Kaya sih abang, ada 100 mobil ada kali. Juta. Bener. Ada juga dosen yang bilang, emang bapak mama kamu dulu sering berantem juga ya? Dia nggak tahu. Bukan dulu, sampai sekarang masih berantem. Dia nggak tahu aja kan. Kan orang nanyanya mungkin karena dia lihat figur dari mana nih suka berantemnya anak. Gitu kan. Terus gua nggak ngomong aja, gua diem aja. Lu nggak suka berantem karena lu udah menerima kepahitan hidup. Kalau gua kan, gua melampiaskannya. Lu ngerti gak? Kalau cowok itu begitu loh. Gua melampiaskannya kemana? Ya udah ke mana aja, yang gue lagi di tempat kuliah atau di sekolah atau gue lagi di luar kayak gitu loh. Karena kan karakteristik orang beda-beda loh. Kalau karakteristik lu sama gue sama berarti kita robot namanya. Manusia itu kan emosionalnya begitu. Apalagi kalau lagi di kampus ya, ada yang nyolot gitu atau ngajakin ribut, gue tantangin balik selalu itu, tantangin balik. Karena kan gue merasa paling tua saat ini. Gitu. Tapi mulai sekarang karena udah mau keluar, udahlah, mau usah cari masalah lagi. Yang cari masalah juga udah capek dia nyari masalah sama gua. Jadi ya udahlah katanya, nggak apa-apa, saling maaf-maafan aja. Udah nggak kayak dulu lagi loh. Kalau dulu kan gara-gara lu nih kelompok kita jadi begini, ya kan dulu awal-awal masuk. Sekarang udah nggak apa-apa lah. Mau kelompok mau gua mau pada jungkir balik ya atau gimana? Iyalah. Buka aja kali ya. Buka aja lah. Iyalah. Kalau dibuka kacanya doang kayak nggak berasa gitu aja. Iya. Harus buka full. pintu baru berasa. Iyalah. Ada bener bisa. Bener.
Suruh dia tiap-tiap kita TikTok. Oh iya. Iya, anak-anak ini